Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Wiskara Giwarzwana. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu statistik inferensi, Poirot sample t-test, dan one way ANOVA. Di sini dijelaskan bahwa Poirot sample t-test adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Nah, sampel berpasangan sendiri itu diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun memiliki dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Dari syarat uji ini sendiri itu yaitu ada 3, data berdistribusi normal, kedua kelompoknya dependen, dan jenis datanya numerik atau kategorik. Di sini juga ada rumus dihitung sendiri. Untuk mempermudah, biasanya saya melakukan cara cepat untuk menghafal, yaitu EDI per akar NEDI kuadrat min EDI kuadrat per N-1. Di sini ada ANOVA sendiri juga adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi, yaitu merupakan uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam percobaan untuk membandingkan rata-rata yang lebih dari dua sampel. Nah, dari analisis variansi sendiri ini diperlukan asumsi, yaitu masing-masing kelompok itu sampel random, populasi variansinya itu homogen, sampelnya tidak berhubungan satu sama lain. Dalam ANOVA ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada one way ANOVA dan juga two way ANOVA. One way ANOVA sendiri itu digunakan pada penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok sampel independen yang diamati. Kalau two-way ANOVA itu dikenal biasanya sebagai factorial design atau randomized block design. Uji blok ini dilakukan dengan tidak hanya melihat satu faktor pelakuan saja, tapi juga mempertimbangkan faktor blok. Dalam uji two-way ANOVA ini juga ada rumus F sama dengan varians antar kelompok per varians dalam kelompok. Dalam aplikasi modul ini kita menggunakan aplikasi Minitab 18. Dengan menggunakan Poirot sample t-test sendiri, kalian bisa masukkan datanya di sini. Setelah kalian memasukkan data, kalian klik start, terus statistik, kalian pilih Poirot sample t-test. Nah, di sini nanti kalian masukkan setiap variabel di sampel 1 dan sampel, lalu kalian tekan option. Di confidence levelnya ini kalian tulis 9,0. Setelah selesai nanti kalian oke. Nanti di sini akan menghasilkan suatu output dari data kalian tadi, seperti contoh yaitu dari data saya ini. Saya masukkan ke dalam aplikasi dan mengeluarkan output yang seperti ini. Ya, ini untuk output saya di kelas eksperimen, dan ini output saya di kelas kontrol. Nah, untuk ANOVA sendiri, setelah kalian memasukkan data kalian di sini, kalian dapat memilih data, lalu kalian stack ini jika data kalian berupa urutan ke bawah. Jadi nanti biar data itu ditaruh di masing-masing variabel, diurutkan, nanti ini stack gunanya. Setelah kalau stack ini udah selesai, ternyata jadi data kalian yang ke bawah tadi sudah diurutkan ke samping, kalian juga bisa mengklik start tadi,
basics di ANOVA ini, terus kalian klik one way. Nah, di sini nanti akan keluar seperti ini. Di sini kalian pilih respond data are in a separate column for each vector level. Nah, di sini nanti semua variabel yang terdapat di sini kalian masukkan ke sini. Setelah itu kalian klik option, ininya 95,0. Setelah selesai kalian OK dan akan didapatkan output seperti ini. Ya, output seperti ini. Untuk data seperti ini. Ini data kami. Berikut penjelasan saya tentang apa itu Paired Sample T-Test dan ANOVA beserta cara memasukkan datanya ke aplikasi Minitab 18. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Apa itu analisis faktor? Mungkin teman-teman belum tahu apa itu analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu analisis yang mereduksi data, yaitu meringkas jumlah variabel menjadi lebih sedikit. Intinya, variabel analisis faktor ialah mereduksi data. Untuk mereduksi data, yaitu proses meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor. Secara garis besar, tahapan pada analisis faktor ada 4, yaitu memilih variabel, ekstraksi hingga menjadi beberapa faktor, proses rotasi untuk memperjelas dan menamakan faktor, dan validasi hasil faktor. Tujuan analisis faktor ada 2, yaitu pertama, data summarization, dan yang kedua, data reduction. Data summarization. Data summarization ialah mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Data reduction. Data reduction ialah proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Kegunaan analisis faktor. Yang pertama, untuk meneliti keterkaitan yang menyebabkan perubahan dalam satu set data. Yang kedua, untuk menyederhanakan deskripsi dari suatu set data yang banyak dan saling berkorelasi menjadi set data lain yang singkat. Pemodelan analisis faktor. Secara matematis, analisis faktor menyerupai regresi ganda, di mana setiap variabel direpresentasikan sebagai kombinasi linear. Masing-masing faktor dapat diekspresikan dengan persamaan berikut. F1 sebagai simbol dari analisis faktor itu sendiri, WI1 kali X1 tambah WI2 kali X2, itu sampai hingga jumlah variabel yang ditentukan atau sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Metode untuk menentukan jumlah faktor. Pertama, penentuan di awal. Jumlah faktor yang akan diambil telah ditentukan secara peneliti. Yang kedua, penentuan berdasarkan nilai eigen. Nilai eigen menunjukkan jumlah variasi yang berhubungan pada suatu faktor. Setiap variabel memiliki nilai eigen lebih besar sama dengan 1. Yang ketiga, penentuan berdasarkan script plot. Script plot adalah grafik yang menunjukkan relasi antar faktor dan nilai eigennya. Yang keempat, penentuan berdasarkan presentasi varian. Jumlah faktor sesuai dengan variabelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.